Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi ini mengenai polemik 5 Nahdliyin muda yang bertandang ke Israel berbuntut panjang. Ya, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU memanggil kelima kader muda tersebut untuk dimintai keterangan. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Andromeda Rizal dari Gedung PBNU Jakarta. Andro, apa hasil dari pemanggilan kelima kader muda NU yang melawat ke Israel? Ya, kalau tadi kami melihat dari konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU yaitu Gus Yahya, memang setidaknya 5 Nahdliyin ini sudah dilakukan klarifikasi untuk menanyakan apa dari maksud dan tujuan, kemudian juga hal-hal apa saja begitu yang disampaikan ataupun juga bagaimana kelima Nahdliyin ini bisa akhirnya ke Israel. Dan memang tadi pun juga disampaikan oleh Gus Yahya bahwa kelima Nahdliyin ini nanti akan diberikan sanksi, dan ini sanksi ini akan disampaikan dalam sidang etik yang akan dilakukan oleh PBNU DKI Jakarta. Namun untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pengurus dari PBNU. Halo, selamat sore Mas. Mas, sebenarnya yang kita ingin ketahui tadi juga sudah disampaikan juga oleh Gus Yahya, sebenarnya kelima Nahdliyin yang berangkat ke Israel ini sebenarnya kapan dan siapa saja sih Mas? Dan anggotanya ini dari PBNU mana begitu? Ya, pertama yang berangkat itu 8 orang, jadi tidak semuanya dari Nahdliyin, ada juga dari elemen teman dari Kristiani. Jadi yang 5 dari Nahdliyin, dari kader NU. Itu seperti tadi dijelaskan, ada yang dosen Unusia 1 orang, ada sekretaris Pagar Nusa, kemudian ada pengurus atau anggota, kemudian ada juga ini dari Banten, dan ya itu jadi 5 orang ya, dan nggak ada yang dari pengurus harian PBNU, tidak ada. Berdasar klarifikasi atau penjelasan mereka berangkat ya kurang lebih akhir Juni, 1 mingguan di sana, kemudian Mas Safik sampaikan ini dari berbagai latar belakang begitu ya, ada dari dosen, kemudian juga ada dari pengurus NU, kemudian juga dari kalangan-kalangan lainnya. Nah, ini dari apa disampaikan begitu dari klarifikasi yang tadi disampaikan oleh itu? Ya, jadi mereka berangkat memang atas nama pribadi karena didekati secara pribadi. Artinya dari 5 orang ini atau dari 8 orang ya total itu memang sudah terbiasa berhubungan dengan salah satu NGO di Amerika. Mereka biasa berdiskusi soal soal lintas agama, dan kemudian ditawari untuk berangkat ke Israel. Nah, itu menurut penjelasannya. Jadi seperti itu. Jadi memang berangkat atas nama pribadi. Tapi memang ya 5 ini ya kader NU. Berarti yang mensponsori ini adalah dari NGO di Amerika Serikat. Ya, dari sebuah LSM anggap aja Dari klarifikasi yang dilakukan di hari ini oleh itu, apa sebenarnya pertimbangan dan kemudian juga sanksi-sanksi yang akan diberikan begitu kepada pengurus NU yang 5 Nahdliyin ini yang berangkat begitu ke Israel? Ya. Pertama, PBNU menilai bahwa tindakan ini tidak bijak dan sangat disesalkan karena ibaratnya mengabaikan gitu ya perasaan warga Palestina, mengabaikan perasaan Muslim dunia dan khususnya juga warga Nahdliyin yang hari-hari ini memang kita semua marah terhadap kekejaman Israel di Palestina. Jadi karena tindakan itu mengecewakan kita semua, ya kita sesalkan ya dan 5 orang ini memang kader NU, maka akan ada proses untuk itu diberi sanksi. Karena memang sekarang kan yang menanggung dari tindakan 5 kader ini kan secara keseluruhan, gitu kan, mau pengurus, mau banyak sekali pengurus atau aktivis NU yang ditanyain berbagai pihak, gitu kan, di-mention berbagai pihak. Orang kayak saya karena relatif aktif di sosial media dapat mention banyak sekali. Artinya efek dari tindakan 5 kader ini efeknya besar, dampaknya besar, makanya itu
harus ada mekanisme yang akan digelar di internal. Tetapi juga karena 5 ini tidak ada yang pengurus harian NU, maka kemudian proses ini diserahkan ke lembaga yang membawai mereka. Dosen ya diserahkan ke urusan Pagar Nusa, yang Fatayat diserahkan ke Fatayat. Jadi PBNU tidak mengambil keputusan secara langsung. Setelah kejadian ini begitu, apakah ada arahan tegas untuk para kader agar tidak berkunjung lagi ke Israel ataupun juga tidak mengulangi hal yang sama? Tadi juga disampaikan oleh Gus Yahya bahwa segala sesuatu bentuk kerjasama, baik itu secara nasional ataupun juga internasional, memang harus melalui PBNU. Dan ini kan berarti secara tidak langsung melanggar hak dari. Ya betul, tadi Gus Yahya Ketua Umum sudah menegaskan bahwa seluruh engagement dengan dunia internasional, apalagi yang punya resiko terhadap organisasi, ya, punya dampak terhadap organisasi, itu harus sesuai atau sepengetahuan PBNU, tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Nah, di situ itu ditegaskan. Artinya memang teman-teman ini walaupun mungkin dia didekati secara personal, tetapi bahwa atribut NU-nya nggak lepas dari mereka. Dan mungkin juga pihak yang melobi itu juga menganggap karena ini kader-kader NU yang punya masa depan gitu. Jadi artinya kan bahwa tetap atribut NU itu punya pengaruh. Makanya ini sekaligus juga penegasan dan ya pelajaran buat kita semua. Secara organisasi memang ke depan mungkin akan menjadi lebih ketat. Ya memang NU itu selama ini relatif longgar kita berorganisasi karena juga karakternya itu lebih paguyuban gitu ya. Nah gitu. Yang kedua, kader NU itu banyak sekali. Banyak sekali, saya kira selama 20 tahun terakhir gitu ya, sejak Gus Dur gitu ya, banyak lahir kader-kader muda NU yang pinter-pinter, yang bagus-bagus dan dengan kelonggaran yang terjadi selama ini ya gitu. Siap, terima kasih Mas Syafiq telah berkenan untuk wawancara bersama kami di Metro TV. Dan Gemma juga pemirsa, memang tadi juga telah dijelaskan bahwa kelima Nahdien yang memang berangkat ke Israel ini nanti akan ada sanksi-sanksi yang akan diberikan gitu dari PBNU Pusat dan juga akan diserahkan langsung kepada PBNU DKI Jakarta. Demikian dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Oke baik, terima kasih atas informasi Anda, Andromeda Ariza langsung dari Gedung PBNU Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.